Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idris Afandi, NIM 22610027 dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan mengerjakan UTS Histori Psikologi tentang biografi Abu Zaid Al-Baqi. Abu Zaid Al-Baqi. Abu Zaid Al-Baqi adalah ilmuwan muslim abad ke-9. Sebagian besar tulisannya mengulik berbagai subjek seperti geografi, kedokteran, filsafat, teologi, politik, puisi, etika, sosiologi, tata bahasa, sastra, dan astronomi. Abu Zaid Al-Baqi memiliki nama asli Ahmad Ibn Sal. Ia lahir di tahun 849 Masehi atau 235 Hijriah di desa Samisitian di Provinsi Pak, Persia, atau yang sekarang menjadi bagian dari Afghanistan. Muhammad Ibnu Ishaq Al-Mahdim disebutkan Al-Baqi memiliki lebih dari 55 karya dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan, sedangkan dalam buku Mahmud Nis menyebutkan Al-Baqi memiliki kurang lebih 64 buku. Pada masa remaja, Al-Baqi pergi ke Baghdad selama 8 tahun untuk menimba ilmu syariat dan berjumpa dengan Abu Yusuf Yakub Ibni Al-Kindi, kemudian berguru kepadanya. Dari sinilah awal Al-Baqi memulai dasar perkembangan ajian keilmuan berikutnya. Salah satu karya Abu Zaid Al-Baqi yang paling terkenal adalah buku Masali Al-Abdan wa Al-Anfus. Merupakan buku yang menjelaskan keterkaitan antara tubuh dan jiwa, sekaligus mengkritik praktik medis yang pada saat itu lebih menekankan pada pengobatan tubuh. Menurut Al-Baqi, praktik medis sebaiknya juga memperhatikan aspek psikologi pasien seperti dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan memperdengarkan musik. Kesehatan tidak akan bisa diperoleh jika tidak memperhatikan tubuh dan jiwa. Jika tubuh menderita sakit, maka jiwa akan kehilangan kemampuan kognitif dan kemampuannya dalam menikmati kehidupannya. Tubuh dan jiwa dikatakan bisa berada dalam keadaan seimbang atau tidak seimbang. Ketidakseimbangan pada tubuh akan menyebabkan gangguan pada tubuh, dan ketidakseimbangan pada jiwa akan menyebabkan gangguan jiwa seperti cemas, marah, sedih, dan gejala-gejala lainnya. Al-Baqi adalah tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis, Cognitive and Medical Psychology. Dalam penulisannya, Al-Baqi menggunakan metode deduktif, al-madhaj al-istidlali, kausalitas sababiyah, terapan, eksperimen, dan metode instruksional. Pemikirannya tentang kesehatan mental digalinya dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan sabda Nabi, ketahuilah sesungguhnya dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik maka seluruh badannya akan baik, tetapi jika ia rusak maka rusaklah seluruh badannya. Ketahuilah bahwa ia segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Bukhari. Di antara nasihat Al-Baqi yang terkenal adalah kematian adalah keniscayaan, maka janganlah engkau takut padanya, dan jika engkau takut apa yang akan terjadi setelah kematian, maka bela dirimu sebelum kematianmu. Takutlah akan kejahatanmu, bukan pada kematianmu. Gangguan jiwa yang menarik perhatian Al-Baqi adalah depresi, al-huzn. Menurutnya, depresi bisa disebabkan alasan yang jelas dan alasan yang tidak jelas.
Depresi yang disebabkan oleh alasan yang jelas seperti ditinggal orang dicintai atau karena tidak mendapat apa yang diinginkan. Dikatakan jika alasan depresi tersebut jelas, maka pengobatannya pun bisa dilakukan. Terapinya bisa internal atau eksternal. Terapi eksternal bisa berupa ngobrol dan memberi nasihat. Sedangkan terapi internal bisa melalui pengembangan pikiran-pikiran yang membuatnya mampu mengendalikan situasi yang membuatnya depresi. Depresi yang tidak diketahui penyebabnya yang datang secara tiba-tiba bisa diterapi dengan menggunakan obatan-obatan fisik al-tib al-jismani. Al-Baqi rupanya sudah mempunyai perhatian serius mengenai relasi jiwa dan raga dan bagaimana membuatnya sehat. Ia sudah menyampaikan pikiran mengenai psikosomatisme. Gangguan pada jiwa diyakininya bisa menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, dan sebaliknya, gangguan pada tubuh bisa menyebabkan gangguan pada jiwa. Al-Baqi merupakan orang yang pertama kali membedakan antara psikosis dan neurosis, dan pionir pengobatan psikosomatis. Badribun menyebutkan bahwa Al-Baqi bukan saja sudah mengklasifikasikan neurosis ke dalam 4 gangguan: takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, tapi juga sudah menulis tentang terapi perilaku dan kognitif yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keempat gangguan tersebut. Baqi mempunyai keyakinan bahwa pikiran-pikirannya saja menimbulkan emosi-emosi yang patologis. Di era saat ini, penyakit psikologi sering dianggap tabu, bahkan menjadi sangat memalukan, karena kebanyakan orang yang mengalami penyakit psikologi menganggap diri mereka tidak normal, tidak biasa, dan sama sekali tidak wajar, sehingga proses terapi dibutuhkan untuk menormalkan penyakit tersebut. Al-Baqi membuat hubungan yang sekarang tersebar luas dan diterima antara pikiran dan tubuh, dengan kesehatan masing-masing yang memiliki konsekuensi yang signifikan. Di sisi lain, ketika tubuh sakit, itu akan menghalangi pembelajaran atau melakukan tugas dengan cara yang benar, dan ketika jiwa menderita, tubuh akan kehilangan kemampuan alaminya untuk menikmati kesenangan dan akan menemukan hidupnya menjadi tertekan dan terganggu. Al-Baqi juga mengungkapkan tentang realitas penyakit psikomatis, di mana penyakit psikologis dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh. Temuan ini kemudian dibahas dalam karya Dr. Persia Ali Abbas. Dalam pembahasannya mengenai penyakit psikologis ini, Al-Baqi juga membahas metode penyembuhannya, yakni dengan menganjurkan pengguna terapi bicara yang digunakan untuk mengubah pikiran individu dan mengarah pada perbaikan yang diinginkan dalam perilaku mereka. Inilah yang kemudian disebut dengan gagasan psikoterapi, berbicara dengan lembut dan membawa kembali kebahagiaan. Al-Baqi juga menganjurkan terapi musik dan aktivitas lain yang mungkin menghangatkan keadaan psikologis seseorang. Saat menjangkau pembaca yang cemas atau takut, Al-Baqi menganjurkan penggunaan self-talk positif yang ditunjukkan untuk menenangkan pola pikiran individu dan mengatasi rasa takut seseorang. Al-Baqi menambahkan bahwa penyebab depresi bisa dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Pertama, depresi disebabkan oleh faktor lingkungan atau keadaan, dan depresi yang merupakan akibat dari faktor biokimia internal atau disebut depresi organik. Pikiran menjengkelkan yang tidak nyata. Pikiran ini menghalangi menikmati hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka mempengaruhi konsentrasi dan mengganggu kemampuan untuk melakukan tugas yang individu yang terkena menjadi sibuk dengan pikiran menakutkan dan mengharapkan kejadian ini kapan saja. Yang menarik dari Al-Baqi adalah memberikan penjelasan lebih luas lagi kenapa menurutnya menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kata Al-Baqi, manusia ini jelas terbangun atas dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, yaitu tubuh dan jiwa. Keduanya sama-sama bisa sakit dan sehat. Kalau penyebab penyakit fisik dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit seperti sakit panas dan pusing, maka penyakit-penyakit jiwa diantaranya tampak pada sikap takut, gundah, marah, dan panik. Ini juga yang menarik. Al-Baqi menekankan bahwa persoalan penyakit fisik bisa hilang ketika penyakitnya sudah hilang, sementara penyebab-penyebab yang berdampak kepada problem jiwa manusia itu seringkali melekat kepada manusia semakin muda. Misalnya, orang tentu dalam hidup tidak terlepas dari perasaan khawatir, marah, sedih, dan sebagainya. Hanya saja nanti setiap orang berbeda-beda dampaknya bergantung pada kuat atau tidaknya jiwanya. Yang kuat ia akan mudah menahan diri, misalnya untuk tidak marah, sementara yang lemah ia akan mudah menyalurkan kemarahannya.